Ataupun OECD, beda lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh tapi minus 6 sampai minus 7,6%. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adi Dulistari. Kali ini saya akan membahas tentang analisis dampak ekonomi secara internasional. Seperti yang kita lihat tadi secara bersama-sama melalui berita yang disiarkan Kompas TV dan berita yang saya baca melalui liputan.com, ini beritanya menyatakan bahwa COVID-19 ini membuat ekonomi dunia rontok hingga minus 7,6% di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya pandemi virus COVID-19 ini menyerang di seluruh negara di belahan dunia ini. Sejak bulan Maret hingga sekarang, pandemi ini belum berakhir. Karena itu, pandemi yang menyerang di seluruh dunia ini berdampak ke seluruh negara yang ada di dunia. Dan diperkirakan, pandemi virus COVID-19 ini membuat pertumbuhan ekonomi dunia rontok hingga minus 7,6% di tahun 2020. Dampak dari adanya pandemi virus COVID-19 ini bahkan membuat negara-negara mengalami krisis terburuknya. Bahkan, Inggris terkena krisis yang mungkin terburuk dalam kurun waktu 350 tahun. Sehingga ini menunjukkan bahwa dampaknya itu benar-benar ada dan benar-benar masif dan global, hampir merata. Sehingga kalau kita lihat adanya ancaman terjadinya resesi di hampir semua belahan dunia. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo atau biasa kita sebut dengan Presiden Jokowi mengakui bahwa kondisi ekonomi global semakin sulit akibat adanya virus COVID-19 ini. Hal ini ditandai dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang selalu berubah-ubah di setiap bulannya. Presiden kita, Joko Widodo, menyebutkan bahwa Dana Moneter Internasional atau biasa kita sebut IMF memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global minus hingga 2,5%. Padahal awalnya ekonomi global diprediksi bisa tumbuh sekitar 3% sampai 3,5% di tahun 2020. Di dalam pidatonya Presiden kita, Presiden Joko Widodo, melalui video konferensinya pada Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 mengatakan, setelah beliau bertanya kepada Bank Dunia sekitar 2 bulan yang lalu, pihaknya mengatakan beda lagi jawabannya, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia minus hingga 5%. Selain itu, beliau juga mendapat laporan 2 pekan lalu dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD bahwa proyeksi ekonomi dunia akan minus hingga 6% sampai dengan 7,6%. Prediksi-prediksi dari lembaga internasional ini dinilai menjadi gambaran sulitnya ekonomi global selama pandemi virus COVID-19. Dan Presiden kita mengatakan bahwa gambaran apa sih yang ingin disampaikan, bahwa ekonomi dunia itu setiap bulannya selalu berubah-ubah dan sangat dinamis, dan posisinya tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Minus 2,5%, kemudian ganti sebulan berikutnya menjadi minus 5%, dan sebulan berikutnya menjadi 6%, sampai dengan 7,6%. Seperti itu gambaran kesulitannya menangani ekonomi global akibat adanya pandemi virus corona. Mari kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan semoga pemerintah segera menemukan solusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.